Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya untuk pertemuan ketiga terkait dengan materi PPI ya. Jadi pada pertemuan ketiga ini terkait dengan ketentuan sholat sunnah mutlak, kemudian sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah duha. Ya, akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak ya. Jadi ada beragam sholat sunnah yang dapat dikerjakan kita sebagai kaum muslim ya, yang tujuannya ini adalah beragam. Yang pertama sholat sunnah mutlak ya, ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dia dapat dilakukan itu tanpa adanya sebab tertentu ya. Jadi untuk niat mendapatkan pahala ya, maka kita dapat mengerjakan sholat sunnah mutlak ini ya. Nah, ini dia dapat dikerjakan kapan saja ya, bisa dilakukan terkecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Nah, ada beberapa waktu yang dilarang untuk mengerjakannya, misalnya sesudah sholat subuh ya, jadi tidak ada sholat mutlak setelah sholat subuh ya, atau ketika matahari terbit hingga naik sepenggalan ya, saat matahari tepat di puncaknya hingga mulai condong, kemudian sesudah asar sampai dengan matahari terbenam ya, kemudian ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Untuk lapas niatnya ya, usolli sunata rakaatani lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, mengenai tata caranya untuk sholat sunnah mutlak ini sama seperti mengerjakan sholat sunnah pada umumnya ya. Untuk lapas niatnya seperti itu tadi ya, usolli sunata rakaatani lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Mengenai jumlah rakaatnya ya, sholat mutlak ini tidak terbatas, berapa saja boleh asalkan sanggup ya untuk mengerjakannya. Dan untuk tiap-tiap 2 rakaat dapat diakhiri dengan 1 salam. Selanjutnya adalah sholat sunnah wudhu. Jadi setiap kali selesai berwudhu ini dapat disunahkan untuk membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu. Kemudian dapat dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, lafaz niatnya adalah usolli sunatal wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh jamaah yang sedang masuk masjid ya, sebagai bentuk penghormatan kepada masjid ya, sebagai rumah ibadah. Ketika masuk masjid membaca Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika, kemudian masuk mengerjakan sholat ya. Kemudian lafaz niatnya adalah usolli sunata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian ketika sudah selesai ya mengerjakan ibadah dan lain sebagai hal, maka disunahkan membaca doa keluar masjid. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Allahumma simni minasyaiton rajim ya. Kemudian selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib ya. Nah, sholat sunnah rawatib ini merupakan sholat sunnah yang mana dia dilakukan itu dengan mengikuti atau mengiringi sholat fardu ya. Sholat fardu 5 waktu ya, baik ini ada sebelum maupun sesudahnya. Nah, jadi dia ada sholat sunnah rawatib ini ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Kemudian dia terbagi lagi, rawatib yang muakkad ini 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur ya, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi ada qobliyah sebelum dan ba'diyah sesudah ya. Nah, pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasa ya, hanya saja niatnya itu disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudah ya. Nah, itu niatnya bisa dibaca ya di buku pedoman usolli sunatan atau usolli sunatan rakaataini qobliyah lillahi ta'ala ya. Kemudian sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya tadi dinamakan dengan qobliyah, dan ketika dikerjakan sesudah sholat wajib tadi dinamakan ba'diyah. Untuk ketentuannya adalah niat. Kemudian tidak dengan azan dan iqamah, dikerjakan dengan berjamaah, kemudian bacanya tidak dinyarikan. Jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat terdapat 1 salam ya. Kemudian diutamakan sebaiknya tempat mengerjakannya itu pindah atau bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Jadi misalnya ketika di masjid bergeser ke sejadah di sampingnya seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah sholat sunnah taubat ya. Sholat sunnah taubat ini adalah dilakukan bagi seseorang yang misalnya dia merasa berdosa atau dia merupakan orang yang telah melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan di dalam hidupnya dan dia meminta taubat seperti itu. Sholat taubat ini jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat, bahkan bisa sampai 6 rakaat. Dilakukannya sebagaimana dia sholat sunnah seperti biasanya ya, hanya saja niatnya, ayatnya dan doanya disesuaikan dengan materi dari isi sholat taubat ya. Untuk niatnya adalah usoli sunata taubati ini imaman au makmuman lillahi ta'ala ya. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca istighfar ya. Dianjurkan juga untuk membaca itu induk istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika ya. Bisa dibaca di buku pedoman. Selanjutnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini tentu sudah paham ya, merupakan sholat sunnah yang dikerjakan ya ketika malam hari, waktunya itu setelah sholat isya sampai terbit fajar ya. Sering juga kita kenal dengan sholat al-lail ya, sholat malam. Sholat tahajud ini sebaiknya dilakukan dia setelah tidur terlebih dahulu ya. Dan paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat, sebanyak-banyaknya tidak terbatas asalkan mampu ya. Cara melaksanakannya sebagaimana sholat pada umumnya ya, berniat ya, hendaknya tidur bahwa ia setelah bangun akan melaksanakan sholat tahajud ya. Dan jika sudah bangun kemudian mencuci muka seperti itu, kemudian membaca doa ya sebagaimana yang ada di buku pedoman, kemudian mengambil wudhu, mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat ya, seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut, kemudian bisa ditambahkan ya sesuai dengan kehendak ya. Kemudian membaca niat ya, niat sholat tahajud, sholli sunatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala ya. Setelah sholat lalu berdoa ya. Selanjutnya adalah sholat duha ya, materi terakhir pada pertemuan ketiga, sholat duha. Sholat duha ini dia dikerjakan di waktu pagi ya, yaitu ketika mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur ya. Jumlah rakaat yang paling sedikit ada 2 rakaat ya, yang paling banyak adalah 10 ya, namun dikerjakan tetap itu 2 rakaat dan setiap 2 rakaat itu ada salam ya. Nah, pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Asy-Syam ya, ini bukan wajib tetapi ini sebagai keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua itu membaca sholat duha. Niatnya adalah usoli sunatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian baru membaca doa setelah sholat duha sebagaimana ya yang ada di bidang 3 ya. Nah, jadi itu untuk materi pada pertemuan ketiga, silahkan kalian hafalkan ketentuannya, kemudian bacaan niatnya ya, tata cara pelaksanaannya terkait beberapa jenis dari sholat sunnah itu tadi. Terima kasih.